Oke, kita akan langsung membahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber sudah bergabung bersama kami. Pagi hari ini ada Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan Bang Abed Nego Tarigan dan juga pengamat kebijakan publik Bang Jehansyah Siregar. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik. Alhamdulillah, salam sehat semuanya. Saya mau ke Bang Abed dulu. Sehat. Bang Abed, informasi terbaru yang disampaikan oleh pemerintah, ini kan ada 46 ya kasus positif Omikron di Indonesia, semuanya adalah riwayat perjalanan luar negeri. Kalau untuk transmisi lokal, sudah terdeteksi sejauh ini, Bang Abed? Belum ya untuk transmisi lokal, jadi memang semua itu perjalanan luar negeri dan memang pintu-pintu itu yang harus diperketat dan termasuk juga pusat karantina dan isolasi. Jadi sampai sekarang belum ada transmisi lokal. Tapi yang memang ini tetap perlu mendapat atensi yang cukup besar ya, karena dulu Delta juga sama kan, kita kebobolan dari pelabuhan begitu ya, sehingga Omikron ini memang perlu diantisipasi dengan cukup baik. Oke, Bang, kalau bicara soal mikro lockdown gitu yang disampaikan sempat disampaikan oleh Pak Luhut gitu, bagaimana sih kondisi ketika mikro lockdown ini mulai diberlakukan, skenarionya seperti apa, kemudian mekanismenya nanti seperti apa, di mana saja gitu, Bang? Iya, kalau dilihat dari perkembangan yang ada, mikro lockdown ini memang levelnya di unit karantina atau unit isolasi itu ya, sehingga memang dilakukan penguncian kira-kira gitu, karantina sebenarnya gitu ya, karantina di mana seluruh aktivitas di dalamnya itu memang ditutup gitu loh, dan kemudian juga sehingga memang potensi untuk penyebaran virus lebih lanjut itu bisa terantisipasi. Jadi memang kita tahu bahwa terkait dengan Omikron ini semuanya kan masih perjalanan dari luar negeri, dan kita tahu prosedurnya bahwa dicek di bandara dan kemudian juga dimasukkan ke karantina, kalau positif dimasukkan ke isolasi. Nah, kita tahu bahwa selama karantina juga itu dilakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, terkait dengan ini maka di unit tempat penampungannya itulah dilakukan lockdown tersebut, dan memang tidak ada aktivitas interaksi dengan pihak lain, dan pihak lain hanya secara terbatas memberikan dukungan yang dibutuhkan baik logistik maupun kebutuhan yang lain. Begitu, sebenarnya cukup sederhana. Jadi mikro lockdown ini, Bang Abed, akan diberlakukan jika ada transmisi lokal, betul demikian? Bila ada ditemukan kasus di dalamnya dan kemudian juga kemudian dilakukan penutupan begitu ya, lockdown ini di unit-unit tersebut gitu loh. Tapi kalau enggak, tentu yang dilakukan adalah prosedur isolasi karantina, prosedur karantina yang diberlakukan selama ini begitu. Oke, buat gambaran nih, Bang Abed, mungkin yang terjadi mikro lockdown benar nggak? Kalau gambarannya adalah seperti yang terjadi kemarin di Wisma Atlet, betul ya? Ketika ada kasus Omikron pertama kali ditemukan. Betul. Jadi langsung dilakukan penutupan dan kemudian dilakukan pemeriksaan untuk petugas-petugas dan orang-orang yang di karantina di unit tersebut. Oke, saya mau ke Bang Jehansyah kalau gitu, terkait dengan upaya mikro lockdown yang rencana akan diberlakukan ini, tanggapan Anda seperti apa, Bang Jehansyah? Ya, awalnya pemerintah kan menerapkan kebijakan karantina ya dari titik-titik simpul-simpul masuk ya. Di berbagai negara juga yang dilakukan itu untuk menghadapi varian Omikron ini dengan memperketat ya simpul-simpul masuk dari bandara terutama dan pelabuhan. Nah, namun ternyata di musim liburan Nataru ini jumlah penduduk yang pulang ke tanah air itu banyak sekali ya. Kita lihat waktu itu beredar video sampai viral video bagaimana para penumpang itu menunggu ya antrian. Nah, sehingga yang tadinya karantina itu sudah tidak mampu lagi ya sepertinya begitu. Dan akhirnya muncullah berbagai kebijakan diskresi ya untuk yang pejabat, ternyata keluarga pejabat juga ya dapat diskresi ya untuk bisa isolasi mandiri di rumah dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya, pandangan saya ya yang saya amati itu merespon kebijakan, merespon situasi yang seperti itu, pemerintah lalu
merencanakan, ini masih dalam bentuk rencana ya, untuk menerapkan jika kasus ini bertambah ya. Karena kan sudah keluar dari Wisma Atlet, bukan keluar, ada yang satu orang yang lolos ya. Nah, tapi juga selain itu kan yang patut diantisipasi itu mereka-mereka yang pulang ke rumah isolasi mandiri itu. Ya, nah kan itu akan ada kemungkinan menyebar ya. Jadi bukan lagi berapa 46 atau 48, ada kemungkinan juga bertambah. Nah, untuk mengantisipasi jadi itu efektif pemerintah nggak nih, Bang, untuk mikro lockdown? ya. Rencana mikro lockdown yang akan diberlakukan untuk mencegah penyebaran dari Omikron. Efektif nggak menurut Bang Jihansyah? Nah, ini masih dalam bentuk ancang-ancang ya, masih wacana. Mau tidak mau menurut saya. Ya, jadi yang tadinya mikro lockdown itu ada di Wisma Atlet, ya, dan itu memang sudah harus lah ya, namanya karantina itu ya total diperiksa orang yang keluar, yang masuk dan seterusnya. Nah sekarang kan sudah meluas, ada potensi-potensi penyebaran itu ada di masyarakat yang tadi ya pulang ke rumah dan isolasi mandiri. Nah namun ini juga terus diawasi kan, diikuti tracing oleh Kementerian Kesehatan lah ya. Nah itu untuk terus dipantau. Nah misalnya satu orang dan keluarganya itu ya yang lolos dari Wisma Atlet itu ya, itu kan dites berulang kali ya, tapi terakhir kali akhirnya hasilnya negatif. Nah ini juga menjadi tanda tanya juga bagi kita ya. Awalnya dia positif, lalu dia tes ulang negatif. Nah dengan tes ulang yang negatif itulah dia bisa keluar. Lalu ternyata dites lagi positif. Dan akhirnya dipantau dan dites lagi negatif. Nah, kondisi seperti ini yang membuat pemerintah menurut amatan saya ya itu mulai khawatir kalau ini lebih menyebar jauh. Kan kita sudah sebelumnya bersyukur lah ya bahwa kondisi di negara kita COVID-19 sudah melandai. Nah, kemudian Omikron ini termasuk di antara negara-negara yang tidak menyebar ya di Indonesia ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa dijaga. Jadi menurut saya mikro lockdown itu positif ya, tapi nanti implementasinya masih tanda tanya juga. Bagaimana misalnya di tingkat RT, RW, ya? Ya masih harus kita tunggu lagi nanti implementasinya. Oke. Tadi Bang Jihansyah sudah menyebutkan bagaimana. Ya. Untuk yang wilayah ya Mas ya. Ya oke. Nah, Bang Jihansyah sudah menyebutkan bagaimana nanti di RT, di RW dan apakah diberlakukan di beberapa wilayah. Skemanya seperti apa? Nanti kita tanya lagi ke Bang Abed, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.